Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Febriani dengan NIM 170662206. Baik, saya akan eh, membuat tutorial menggunakan aplikasi Evius. Yang pertama, kita buka aplikasi Evius terlebih dahulu. Baik, jika sudah terbuka aplikasi Evius, maka kita akan membuat work file terlebih dahulu. Dalam menganalisis data dengan menggunakan Evius, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membuat suatu work file. Nah, work file ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk memasukkan data dan menyimpan data, membuat suatu data baru, serta untuk menyimpan hasil analisis yang dilakukan. Pertama, kita pilih create a new Evius workfile. Lalu, kita memilih jenis data yang akan dianalisis. Nah, terdapat 3 jenis data. Yang pertama itu ada unstructured atau undated, yaitu berupa data cross-section. Pada jenis data ini, kita cukup memasukkan jumlah data yang akan kita analisis. Nah, yang kedua ada dated, yaitu berupa data time series. Pada jenis data ini, kita harus terlebih dahulu menentukan frekuensi pengukuran dari data series tersebut. Nah, apakah data diukur harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Nah, selain itu juga perlu memasukkan data tahun awal dan akhir data yang dianalisis. Nah, yang ketiga itu ada balance panel. Jadi berupa data panel. Pada jenis data ini, kita harus terlebih dahulu menentukan frekuensi pengukuran data dari data series awal dan akhir tahun pengukuran dan jumlah data untuk masing-masing variabel. Nah, karena data saya balance panel, kita pilih balance panel dan kita tulis dari data awal yang kita analisis. Kita lihat terlebih dahulu. Data saya berawal dari tahun 1935. Kita tulis. Dan akhir tahun kita lihat, yaitu akhir tahunnya 1954. Nah, untuk number of cross-sectionnya kita lihat. Di sini ada perusahaan pertama, perusahaan kedua, perusahaan ketiga, dan perusahaan keempat. Jadi kita tulis 4 di number of cross-section. Lalu klik OK. Dan ini sudah terbuka. Nah, jadi berdasarkan hasil tersebut diperoleh informasi bahwa data yang akan dianalisis sejumlah 80 OBS dengan observasinya adalah tahunan. Nah, variabel C menyatakan konstanta yang berfungsi untuk menyimpan hasil estimasi parameter dari data yang akan dianalisis. Nah, sedangkan resid berfungsi sebagai tempat menyimpan residual atau sisaan dari analisis data yang akan dilakukan. Nah, ini workflow sudah siap untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang akan dianalisis. Selanjutnya, saya akan menambahkan data atau mengimport data. Nah, untuk menambahkan data pada workfile, terdapat 2 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menambahkan secara langsung, dan yang kedua, menambahkan data melalui import data.
Nah, baik, yang pertama saya akan, menambahkan, data menggunakan secara langsung. Jadi, kita klik Quick, lalu kita pilih empty group atau edit series. Nah, ini sudah muncul, lalu kita copy data dari Excel. Lalu kita copy pada kolom ini, kita paste. Selanjutnya akan keluar kolom yang nih. Selanjutnya kita beri nama variabel. Untuk variabel pertama yaitu uh, kita tulis uh, in investasi, lalu kita klik OK, dan pada variabel selanjutnya kita rename, kita tulis HS atau harga saham, lalu klik OK. Selanjutnya variabel yang ketiga kita tulis NAK atau nilai aktual kapital di awal periode. Kita klik OK. Nah, berikut data sudah siap dianalisis. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menambahkan data melalui import data. Nah, selain menambahkan data secara langsung, kita juga dapat menambahkan data melalui perintah import dengan catatan kita telah menyimpan data yang akan dianalisis dalam Excel. Untuk lebih memahami cara menambahkan data, kita perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita klik File, kita pilih Import, kita klik Import from File. Selanjutnya kita pilih dokumen mana yang akan kita analisis. Nah, selanjutnya klik Next pada step pertama. Kita pilih Skip Row dan kita klik Next pada step kedua. Lalu kita klik Finish. Nah, setelah selesai akan diperoleh hasil sebagai berikut dan workfile siap digunakan. Dan selanjutnya saya akan menganalisis itu statistik deskriptif. Nah, EPIS ini memiliki fasilitas yang memungkinkan kita untuk membuat deskripsi dari data yang dimiliki meliputi menghitung median, modus, nilai maksimum, nilai minimum, kurtosis, dan ukuran deskriptif lainnya. Nah, selain nilai-nilai tersebut, kita dapat pula menampilkan grafik berdasarkan data yang dimiliki. Yang pertama, saya akan menampilkan deskripsi statistik dari data. Nah, untuk menampilkan deskripsi statistik dari data dapat memanfaatkan salah satu fasilitas yang ada di EPOS. Berikut ini diberikan contoh cara untuk menampilkan deskripsi statistik dari data. Nah, untuk lebih memahami cara analisis data deskriptif, perhatikan langkah-langkah berikut. Dan jika sudah terbuka aplikasi EPIUS, yang pertama kita klik quiz, lalu kita pilih grup statistik, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih individual samples. Nah, lalu kita memasukkan variabel yang akan kita cari nilai deskriptifnya. Tuh kita
Lalu kita klik OK. Dan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada gambar ini. Untuk memudahkan dalam copy, hasilnya dapat dipilih pada menu freeze. Ini sudah bisa di-copy ke Word. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan grafik untuk satu variabel atau satu data. Nah, yang pertama kita menampilkan diagram garis. Pertama kita klik guard. Nah, selanjutnya pilih variabel yang akan digambarkan grafiknya. Misalkan data investasi yang ingin dibuatkan diagram garisnya. Lalu kita klik OK dan kita pilih line dan simbol. Lalu kita klik OK. Nah, diperoleh hasil diagram garis seperti pada gambar. Sumbu X yaitu menyatakan tahun dan sumbu Y menyatakan nilai dari investasi tersebut. Nah, lalu kita akan membuat diagram garis pada variabel yang lain. Kita pilih harga saham, lalu kita klik OK. Kita pilih line dan simbol, lalu kita klik OK. Nah, diperoleh hasil diagram garis seperti pada gambar ini. Lalu kita pilih variabel yang selanjutnya. Kita klik ke, kita ketik variabel yang akan kita pilih, yaitu selanjutnya ada nilai aktual kapital. Klik OK, pilih line dan simbol, lalu kita klik OK. Lalu diperoleh diagram garis seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui diagram batang. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Nah, untuk merubah diagram garis menjadi diagram batang, yaitu perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita pada variabel investasi. Nah, kita pilih, kita klik template, lalu kita option yang page, kita pilih graph, lalu kita pilih bar, dan kita klik OK. Nah, muncul diperoleh diagram batang seperti pada gambar. Lalu kita mencoba pada variabel selanjutnya, kita pilih template, dan kita pilih pada option page, kita pilih graph type, kita pilih bar, lalu klik OK. Maka muncul
pada diagram batang pada variabel harga saham. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pada variabel selanjutnya. Kita pilih template, kita pilih pada option page, kita pilih gap type, kita pilih bar. Lalu kita klik OK. Dan muncul diagram batang pada variabel nilai aktual kapital. Nah, selanjutnya, jika kita ingin memunculkan diagram area, merubah menjadi diagram area, uh, kita mencoba pada variabel investasi terlebih dahulu. Kita klik template, kita pilih option page dan pilih grab type, lalu kita pilih yang area. Jika yang sebelumnya kita memilih bar, maka selanjutnya kita akan memilih area karena kita akan memunculkan diagram area. Lalu kita klik OK. Nah, muncul dan diagram areanya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pada variabel sebelumnya, variabel harga saham. Kita pilih template, kita pilih pada option page, grab type, dan kita pilih area, lalu klik OK. Dan muncul diagram area pada variabel harga saham. Nah, selanjutnya kita akan mencoba variabel selanjutnya, yaitu kita klik template, pilih pada option page, grab type, dan kita pilih area. Dan lalu kita klik OK. Nah, muncul diagram area pada variabel nilai aktual kapital. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan diagram untuk dua variabel. Yang pertama kita akan membuat diagram garis. Yang pertama kita klik quick, kita klik guard, lalu kita tulis variabel yang kita akan munculkan, prestasi, saham, dan maaf, kita tadi akan memunculkan 3 variabel sekaligus. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih line dan simbol. Lalu kita klik OK. Dan ini muncul diagram garis pada 3 variabel sekaligus. Nah, pada garis biru menunjukkan variabel investasi, dan garis orange menunjukkan variabel harga saham, dan garis hijau menunjukkan variabel nilai aktual kapital. Nah, pada garis biru ini menunjukkan nilai investasi yang relatif stabil sepanjang waktu tanpa adanya fluktuasi besar hingga akhir periode. Dan pada garis orange atau harga saham, pada awal periode, harga saham cenderung stabil dengan nilai yang sangat rendah, dan mendekati akhir periode terjadi lonjakan signifikan pada harga saham yang terlihat dari kenaikan tajam di grafiknya. Dan pada garis hijau atau nilai aktual kapital, garis hijau berada pada level yang sangat rendah dan stabil sepanjang periode. Dan itu mencerminkan nilai aktual kapital yang tidak berubah. Nah, jadi interpretasi dari diagram garis 3 variabel sekaligus, yaitu investasi tetap stabil sepanjang periode menandakan tidak ada perubahan besar dalam alokasi modal. Nah, pada variabel harga saham mengalami kenaikan mendadak pada akhir periode yang mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti berita pasar, hasil keuangan, atau sentimen investor. Dan yang variabel ketiga, nilai aktual kapital tetap konsisten sepanjang waktu menunjukkan baseline atau acuan nilai kapital dari awal hingga akhir periode. Nah, kesimpulannya, kenaikan tajam harga saham di akhir periode mengindikasikan potensi peningkatan profitabilitas bagi investor jika memiliki
saham tersebut. Namun karena investasi tetap stabil, ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perubahan besar dalam strategi investasi yang diterapkan sepanjang periode. Nah, selanjutnya eh, kita akan membuat diagram area. Kita klik template, kita pilih option page graph type, lalu kita pilih yang area, lalu kita centang pada multiple series. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul diagram area pada tiga variabel sekaligus. Nah, warna biru yaitu menunjukkan investasi, dan warna orange menunjukkan harga saham, dan warna hijau menunjukkan nilai aktual kapital. Nah, pada warna biru, variabel investasi, representasi nilai investasi cenderung rendah dan stabil sepanjang periode hingga mendekati akhir. Nah, pada periode akhir terlihat peningkatan tajam yang signifikan. Nah, pada variabel harga saham yang berwarna orange, nilai harga saham juga stabil pada sebagian besar periode dengan sedikit fluktuasi kecil. Nah, mendekati akhir periode terjadi lonjakan tajam yang menunjukkan kenaikan signifikan dalam harga saham. Nah, yang warna hijau, variabel nilai aktual kapital mengikuti pola serupa dengan investasi, yaitu yang berwarna biru, dengan posisi yang cenderung lebih rendah dibandingkan harga saham. Nah, lonjakan pada akhir periode terlihat seiring dengan lonjakan di investasi dan harga saham, namun tetap lebih rendah dari keduanya. Interpretasi dari diagram area, periode awal hingga pertengahan mencerminkan kondisi pasar yang stabil dengan pergerakan harga saham dan investasi yang konsisten. Nah, lonjakan signifikan di akhir periode mengindikasikan adanya peristiwa atau faktor tertentu yang mempengaruhi pasar secara drastis, seperti berita ekonomi, kebijakan, atau sentimen pasar. Nah, perbandingan antara warna hijau, yaitu pada variabel nilai aktual kapital, dengan warna biru, yaitu investasi, menunjukkan tingkat pertumbuhan aktual kapital dibandingkan jumlah investasi. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan scatter plot. Nah, kita klik template, kita pilih graph type, kita pilih graph type, dan kita pilih yang scatter. Lalu jangan di checklist multiple seriesnya. Lalu kita klik OK. Nah, ini muncul scatter plot pada 3 variabel sekaligus. Nah, jadi investasi sebagai variabel Y, grafik scatter plot menunjukkan distribusi nilai investasi pada sumbu vertikal Y terhadap variabel X yang terkait dengan nilai aktual kapital dan harga saham. Nah, sebagian besar data investasi berkumpul pada rentang yang lebih rendah, khususnya di bawah nilai 500. Nah, garis orange ini, yang bulat-bulat orange, sebaran itu pada variabel nilai aktual kapital. Nah, sebaran
nilai aktual kapital cenderung stabil dan terkonsentrasi di kisaran rendah sepanjang grafik. Nah, dari variabel nilai aktual kapital ini juga tidak menunjukkan pola kenaikan atau penurunan yang signifikan terhadap nilai investasi, yang berarti kontribusi nilai aktual kapital terhadap investasi kemungkinan kecil. Dan untuk yang berwarna biru, yaitu, harga saham, sebaran harga saham lebih bervariasi dibandingkan dengan sebaran variabel ini, nilai aktual kapital. Nah, ketika harga saham meningkat, yang ditunjukkan, oleh outlier di bagian kanan atas grafik, nilai investasi juga cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kemungkinan hubungan positif antara harga saham dan, investasi. Untuk, interpretasi hubungannya, yang pertama, investasi dengan harga saham, yaitu investasi tampaknya memiliki hubungan positif dengan harga saham. Ketika harga saham meningkat, terutama pada nilai ekstrim, investasi juga cenderung naik. Nah, sebaran harga saham yang lebih dinamis dibandingkan dengan nilai aktual kapital mendukung pengaruh signifikan harga saham terhadap investasi. Dan hubungan yang kedua, hubungan investasi dan nilai aktual kapital. Tidak terlihat hubungan yang signifikan antara investasi dan nilai aktual kapital. Nilai aktual kapital cenderung menjadi baseline stabil yang tidak berfluktuasi. Jadi kesimpulan, pada scatter plot ini, harga saham tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan investasi, terutama pada kenaikan harga saham yang signifikan. Pada variabel nilai aktual kapital lebih stabil dan tidak menunjukkan hubungan langsung dengan perubahan nilai investasi. Nah, scatter plot ini menggambarkan bahwa keputusan investasi kemungkinan besar dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham, bukan oleh baseline kapital di awal. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis korelasi. Nah, analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar variabel. Untuk melihat pada hubungan antara dua variabel digunakan korelasi bivariat. Untuk lebih dari dua variabel digunakan korelasi multivariat. Dan untuk parsial digunakan korelasi parsial. EVIUS memberikan fasilitas pada kita untuk dapat menentukan nilai koefisien korelasi. Nah, akan tetapi, koefisien korelasi yang disediakan hanya untuk korelasi bivariat. Untuk lebih memahami cara untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi, perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, untuk dapat melihat korelasi antara variabel, terlebih dahulu kita dapat dibuat scatter plot untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel tersebut. Kita klik quick, lalu kita pilih graph, kita klik, lalu kita ketik variabel yang akan kita munculkan, scatter plotnya. Lalu kita klik OK. Kita option page, kita pilih graph type, lalu kita pilih scatter. Kita klik OK. Nah, muncul scatter plot. Nah, yang kedua, untuk melihat besarnya koefisien korelasi, berikut langkah-langkahnya. Kita pilih, kita hapus terlebih dahulu. Kita pilih quick, lalu kita pilih grup statistik, yaitu kita pilih correlation.
kita masukkan variabel, lalu kita klik OK. Dan diperoleh hasil seperti berikut. Nah, untuk memudahkan dalam mengopi hasil koefisien korelasi, kita klik freeze, dan hasil koefisien korelasi ini siap di-copy ke Word. Nah, jadi saya akan menginterpretasikan korelasi pada variabel tersebut. Jadi, hubungan antara investasi dan harga saham, yaitu koefisien korelasinya sebesar 0,582621. Nah, korelasi ini menunjukkan hubungan positif yang sedang atau moderate. Artinya, ketika harga saham meningkat, investasi juga cenderung meningkat, meskipun hubungan tersebut tidak kuat. Nah, hubungan ini konsisten dengan interpretasi sebelumnya bahwa harga saham berpengaruh terhadap investasi. Nah, yang kedua, hubungan antara investasi dan nilai aktual kapital awal. Nah, koefisien korelasinya yaitu 0,316386. Nah, korelasi ini menunjukkan hubungan positif yang lemah atau weak, artinya perubahan nilai aktual kapital awal periode memiliki pengaruh kecil terhadap perubahan investasi. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai kapital awal bukanlah faktor utama yang mempengaruhi investasi. Nah, yang ketiga, hubungan antara harga saham dan nilai aktual kapital. Koefisien korelasinya 0,31 3145852. Nah, korelasi ini juga menunjukkan hubungan positif yang lemah atau weak, artinya nilai aktual kapital awal memiliki hubungan yang sangat kecil dengan harga saham. Nah, kesimpulannya investasi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan harga saham dibandingkan dengan nilai kapital. Nilai aktual kapital. Nah, harga saham cenderung memiliki faktor yang lebih relevan dalam menentukan investasi dibandingkan dengan nilai kapital. Nilai kapital yang hanya memberikan pengaruh kecil. Nah, korelasi lemah antara variabel nilai aktual kapital dan harga saham menunjukkan bahwa keduanya tidak saling mempengaruhi secara signifikan. Nah, hubungan ini memberikan gambaran bahwa faktor pasar atau seperti harga saham lebih mempengaruhi keputusan investasi dibandingkan dengan modal awal yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan analisis regresi. Nah, analisis regresi digunakan sebagai alat untuk memperoleh suatu hubungan antara variabel. Nah, yang pertama, kita melakukan estimasi pada data. Kita klik quick, lalu kita pilih estimate equation, kita klik, lalu kita masukkan variabel Y atau investasi, variabel C, bukan variabel, maksudnya data C pada di sini, dan variabel X1 yaitu harga saham, dan variabel X3 yaitu nilai aktual kapital. Kita tulis investasi yaitu variabel Y, C, X1-nya yaitu harga saham, X2-nya itu nilai aktual kapital.
Nah, dengan menggunakan metode yang digunakan adalah LS atau least squares. Nah, perhatikan bahwa C ditulis setelah Y merupakan konstanta dari model yang akan terbentuk. Lalu kita klik OK dan diperoleh hasil estimasi sebagai berikut. Nah, kita akan menginterpretasi. Yang pertama kita akan interpretasi model regresi yang diperoleh. Regresi yang diperoleh. Jadi, persamaan regresi yang diperoleh dari hasil tersebut adalah investasi sama dengan 58,26281 ditambah 0,036654 ditambah dengan 0,176693. Nah, yaitu investasi sebagai variabel independen, harga saham sebagai variabel independen 1, dan nilai aktual kapital sebagai variabel independen kedua. Dan yang kedua itu kita akan uji signifikan model untuk pengujian serentak. Uji serentak dilakukan menggunakan F statistik pada di sini. Dan nilai F statistik yaitu 21,56868 dan probabilistik atau F statistik yaitu 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, kesimpulan dari uji signifikan model untuk pengujian serentak yaitu model regresi disignifikan secara serentak. Artinya, secara keseluruhan, variabel independen atau harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau investasi. Nah, selanjutnya yaitu uji signifikan model untuk pengujian parsial. Nah, uji parsial dilakukan dengan melihat T statistik dan P-value untuk masing-masing variabel independen. Nah, untuk variabel harga saham, koefisiennya 0,036654 dan T statistiknya yaitu 5,57774, yaitu P-value-nya 0,000 lebih dari 0,5. Nah, kesimpulannya variabel harga saham berpengaruh signifikan terhadap investasi. Nah, untuk variabel nilai aktual kapital yaitu koefisiennya 0,1766693 dan T statistiknya 1,535276. Jadi P-value-nya 0,1288. Dan kesimpulannya variabel NAK tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi. Jadi ini lebih kecil dari 0,05. Dan untuk selanjutnya koefisien determinasi kita lihat pada di sini. R square-nya 0,359067 dan adjusted R square-nya 0,342419. Nah, interpretasinya yaitu sekitar 35,91% variasi dalam variabel dependen atau investasi dapat dijelaskan oleh variabel independen atau harga saham dan nilai aktual kapital. Sisanya 64,09% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya interpretasi model pada koefisien konstanta C-nya 58,26281,
Jika HS dan jika harga saham dan nilai aktual kapital bernilai 0, maka nilai prediksi investasi adalah 5826,281. Nah, koefisien variabel harga saham 0,036654. Setiap kenaikan 1 unit harga saham, investasi diprediksi meningkat sebesar 0,036654 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, untuk koefisien variabel nilai aktual kapital yaitu 0,017663. Setiap kenaikan 1 unit nilai aktual kapital, investasi diprediksi meningkat sebesar 0,0176693 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Namun variabel nilai aktual kapital tidak signifikan secara statistik atau p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya itu ada nilai prediksi nilai Y atau prediksi nilai variabel investasi. Nah, misalkan harga saham yaitu X1 dan nilai aktual kapital X2, gunakan persamaan regresi, yaitu investasi sama dengan 58,26281 ditambah 0,036654 dikali dengan 197 dan ditambah 0,0176693 dikali dengan nilai 6,50 sama dengan hasil investasinya baru yaitu 66,62435. Jadi prediksinya nilai investasi diprediksi sebesar 66,62. Nah, berikut hasil dari analisis regresinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.